Ada yang mengaku disuruh makan kotoran gajah. Siapa yang mengaku disuruh makan kotoran gajah? Butet. Ada nggak kemungkinan disetrum kemaluan yang keras-keras ibu lihat gitu loh? Ini Saya Tuhan maha melihat ini ya, Bu ya. Saya terus terang, Iya. saya sejujur-jujurnya, Iya. saya tidak pernah melihat itu. Mungkin nggak majikan ibu melakukan Nggak hal pernah. itu? Ibu Tidak berani pernah. bertaruh itu? Berani. Sampai saya akhirat, berani. Bu? Ya, berani. Pasti orang di luaran berpikir, nggak usah dipukul lah gitu. Kalau kataku mah itu wajar nggak sih? Eva. Dia mengaku mengalami pelecehan seksual oleh pendiri Taman Safari dan saya ditelanjangi. Kenal nama Eva? Oke, saya disclaimer dulu sama teman-teman penonton. Jadi saya sudah dihubungi secara pribadi oleh yang mengaku korban dari 3 orang, yang mana mereka meminta diberikan tempat untuk bicara mengenai isu yang sekarang ini sudah diketahui sama semua orang. Jadi banyak juga yang DM saya waktu itu, tapi saya mohon maaf, saya waktu itu belum bisa karena saya masih di Korea. Dan saya juga udah kontakkan dengan korban, dan kemungkinan akan mungkin kita undang juga kalau kita perlukan, dan kalau mereka bersedia dengan senang hati, karena kita tetap di posisi netral untuk melihat kasus yang sudah bergulir, yang sudah diangkat di beberapa podcast, termasuk di podcast dari Kobusier. Dan terima kasih untuk Pak Johannes, Ibu Gira, serta Pak Murni ya, yang merupakan orang-orang lama yang ada di zaman Oci. Tapi tidak dari Oci berdiri ya. Kalau saya tidak dari Oci berdiri. Iya, yang paling lama di sini Pak Murni ya. Pak Murni ini posisinya adalah driver, kalau saya nggak salah. Pawang gajah. Pawang gajah. Oh, yang driver Pak Johannes. Pawang gajah. Wah, pas banget nih. Berapa tahun? Dari tahun 71. 71 di Oci. Oke. Kenal sama Ibu Ida? Kenal. Kenal sama Ibu Vivi? Kenal. Sama satu lagi Butet. Ibu Butet? Kenal. Kenal ya? Kenal baik? Kenal baik. Berapa tahun kenalnya? Udah berapa tahun itu ada? Kira-kira? Ada 20 tahun. 20 tahun. Yang dekat. Mulai mereka masih umur 5 tahun, 6 tahun. Oke. Dari mereka masih kecil nih. Iya. Oke. Kemudian ada yang kalau kita bilang pengurus ya? Pengurus rumah tangga. Pengurus rumah tangga. Di keluarga Pak Hadi. Di Pak Hadi, di rumah Pak Hadi. Ya, di rumah Pak Hadi. Berarti Ibu Gira di sana yang mengurus. Ya. Kenal sama Ibu Ida? Kenal. Vivi? Tahu. Butet? Ya. Kenal baik? Kalau OCI sedang main di Jakarta, itu saya karena tidurnya itu setelah show, nanti tidurnya itu kan di rumah Pak Hadi, di almarhum ya. Itu di rumah Pak Hadi, jadi saya kenalnya di situ. Nanti pada waktu besoknya kan mau show, kita kan kebetulan juga untuk bantu juga di sana. Saya waktu itu hari jualan kantin, disuruh untuk bantu jualan di kantin ya. Nah itu saya kenalnya di situ. Nanti besoknya lagi pulangnya tidur di Pondok Indah. Nah, kita kenalnya begitu. Tapi kalau di lokasi sendiri sirkusnya, di lokasi OCI, saya kalau sore saja. Kalau sore saja. Berarti tidak setiap waktu di lokasi ya? Tidak. Oke. Bapak yang setiap waktu di lokasi Pak Murni ya? Oke. Pak Yohanes kenal Ibu Ida, Vivi, Butet? Kalau untuk Ibu Ida, Vivi sama Ibu Butet, karena di OCI ini kan ada generasinya tuh. Jadi itu kalau nggak salah mereka tuh generasi ketiga ya Pak Murni ya? Ketiga. Jadi saya masuk 99 tahun 99. 20 tahunan. Ya, itu udah kurang lebih udah dapat yang generasi yang keempat nih. Oh, berarti perpindahan. Iya, perpindahan. Dibilang kenal langsung banget tidak? Ya, hanya dengar dari senior-senior. Oke. Juga sering ketemu. Kalau OCI ini kan sering berpindah tempat tuh. Jadi berpindah tempat, sering bermain di kota yang mereka tinggal. Sering mereka datang tuh. Silaturahmi juga sama adik-adiknya. Dari isu yang pertama dulu nih, karena yang ngurus gajah Pak Murni, ada yang mengaku disuruh makan kotoran gajah. Siapa yang mengaku disuruh makan kotoran gajah? Butet. Terjadi nggak? Enggak.
Tidak? Enggak. Bagaimana kita publik bisa percaya kalau itu tidak terjadi? Ya nggak mungkin, Pak. Itu kan karena anak-anak ini kan disayangin sama pimpinan untuk show. Nggak mungkin mereka sampai sekejam itu. Itu kan kalau secara konsep yang benar begitu. Tapi kan isunya sudah dilempar nih. Dia merasa bahwa dia disuruh makan gajah. Apakah Bapak pernah lihat? Kan Bapak ngurusin gajah nih. Enggak. Ada kejadian seperti itu pernah nggak, Pak? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Pak Pran ambil 3 gajah tuh nggak pernah lihat. Pak Frans nggak pernah Bapak lihat itu ya? Nggak pernah. Oke. Nah, yang diisukan Pak Frans sama Pak Jansen ini adalah 2 orang yang di OCI ini sendiri yang sering memberikan kekerasan. Diisukannya begitu. Bapak kenal Pak Frans sama... Kenal. Oke. Menurut Bapak, mereka melakukan itu, Pak? Enggak. Apa yang membuat Bapak yakin mereka nggak mungkin melakukan itu? Yakin mereka kan memang kalau seperti saya, Pak ya, punya kesalahan mereka tegur, marah. Tapi selesai itu kan selesai. Justru saya bisa bekerja sampai 54 tahun karena kebaikan mereka. Kalau mereka juga nggak baik ya nggak mungkin saya nyampe 54 tahun, Pak. Tapi kira-kira Bapak hadir di sini bisa orang kan bisa bilang disuruh ngomong kayak begini nih, bisa kan? Iya. Oh ini mah orangnya mereka gitu. Gimana membantah hal itu, Pak? Kalau saya nggak merasa disuruh-suruh ngomong seperti ini, nggak. Memang saya yakin dengan saya juga merasa kecewa sama mereka berbuat omongannya seperti itu di luar. Karena saya merasa tidak gitu loh, Pak. Karena mereka juga pernah di situ. Kenapa bisa dia ngomong seperti itu? Mereka sudah di luar, kenapa sekarang dia baru buka mulut? Kenapa tidak baru-baru keluarnya? Kalau secara karakter, Bapak kenal 3 orang yang kemudian bicara di luar ini secara karakter? Cukup kenal? Cukup kenal baik? Benar baik, Pak. Ada kemungkinan nggak mereka dulu bakal ngelakuin hal ini? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Nggak pernah cerita mereka. Enggak. Kan ada yang bilang katanya sering dikurung. Dikurung ya? Menurut saya tidak, karena saya sendiri pun kan kerja di keluarga Pak Hadi ini sudah 43 tahun. Iya. Pak Hadi ini founder ya? Ya, founder yang sudah di rumah ya, di rumahnya Pak Hadi sudah 43 tahun. Iya. Itu saya tidak pernah melihat kalau anak-anak ini dikurung tidak bisa keluar. Saya sama sekali tidak. Tidak pernah melihat? Tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar. Oke. Karena saya tahu persis Pak Hadi keluarganya ini semua baik, sangat-sangat baik sekali. Iya. Kan kalau misalkan tidak baik, saya dan Pak Murni ataupun Pak Joni dan yang lain-lain tidak ada yang kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun keluar, tidak ada. Jadi semua lama. Pak Yohanes gimana? Kalau dari versi saya sih, yang udah mulai dari generasi yang keempat, jadi kalau untuk anak-anak akrobat ini istilahnya kalau di OC-nya tuh anak pemain tuh, jadi mereka difasilitasi memang cukup pada tahun segitu udah cukup bagus banget lah. Kalau versi saya yang karyawan, saya yang sering ngantar mereka juga. Kalau setiap minggu tuh mereka pasti kan ada liburnya tuh untuk berwisata lah. Berwisata tuh tergantung mereka mau kemana nih. Mau ke mall atau mau ke wisata alam apa wisata laut gitu, itu tinggal terserah. Ya, karena kamu yang nganter ya? Iya, karena saya yang sering nganter. Jadi kalau mereka bilang begitu, jadi kalau dari regenerasi ini kayaknya nggak jauh berbeda sih kehidupannya untuk anak akrobatnya, karena mereka diangkat sama yang punya. Itu memang udah dari generasi ke generasi ini pasti diterapkan kehidupan yang layak lah, dalam mewah versi lah. itu. Pada tahun segitu itu penglihatan saya udah mewah banget. Tapi ada bukti nggak kalau mereka itu diajak liburan keluar? Ada bukti? Ada foto-fotonya, Pak. Ada foto-fotonya. Sampai ulang tahunnya juga ada yang sampai foto ulang dirayain. tahun, mandi di laut, mandi di kolam renang, di jalan-jalan. Ada itu semuanya. Terus ada nggak yang tahu kenapa Vivi melarikan diri? Saya secara itunya nggak jelas, cuma saya pernah dengar katanya
ada janji sama pacar atau apa gitu lupa, ngajak lari kawin gitulah, kawin lari lah. Oke, dengar secara tidak langsung ya berarti ya. Dengarnya begitu. Iya. Kalau Ibu Gira? Saya sendiri karena di Pondok Indah, saya tidak tahu persisnya di Cisarua-nya. Tapi Ibu kenal sama Ibu Vivi kan? Begitu Kenal, dia udah tahu. nggak ada kan pasti bingung kan? Loh, Vivi kemana tapi gitu? justru gini, sebenarnya Vivi itu setiap hari Minggu itu kan dari istri Pak Fran dan Pak Fran itu kan pasti turun untuk ke Jakarta. Dan Vivi itu selalu dibawa tuh seperti seperti udah keluarga sendiri ya. Seperti sebenarnya. anak maksudnya? Seperti anak. Semua juga pakaian bagus, ya sepatu bagus, semua udah malah yang belum tahu itu ini siapa ya? Lah, itu kan ini gitu. Maksudnya ini yang anak yang dititipin gitu, yang dititipin. Waduh, malah lebih-lebih lebih-lebih dari anaknya sendiri. Itu bagus, dia pakai pakaian semua bagus. Betul-betul diurusin sama istrinya Pak Frans itu. Jadi tapi saya juga heran kenapa kok bisa begitu? Kok bisa bertindak sampai seperti itu? Ya, sampai bisa saya sendiri sedih ya rasanya ya. Kenapa sih kok bisa begitu? Sedangkan dititipkan, kita sudah asuh, sudah diurusin ya, udah sampai dewasa. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kok dia untuk pergi, nah kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa dia tidak bilang? Mungkin punya pacar kali. Ya, ini ada dua perspektif lah ya, istilahnya mungkin, kayak gitu ya. Cuma kan kebenarannya ini yang orang mau cari tahu kan. Karena kan pasti kalau dengar dari pihak sini, loh kok beda? Pihak sana beda. Tapi orang kan yang nonton tuh pasti akan lebih bersimpati terhadap kondisi korban gitu. Biar bagaimanapun saya juga kalau melihat hal seperti ini, kok kesannya kejam banget ini yang punya nih. Kok kayaknya nggak berperikemanusiaan gitu kan. Tapi selama kalian kerja di sana, ada nggak melihat tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan? Jujur aja, saya mulai dari tahun 99 sampai sekarang inilah. Sampai udah yang mungkin yang masih ada juga ya, yang anak akrobat. Nggak ada sampai yang disebarkan di berita sekarang ini yang lagi booming nih. Kamu nggak lihat? Nggak pernah lihat. Ini jujur nih Pak. Jujur. Berarti tidak pernah lihat. Karena kalau udah zaman yang generasi yang saya, yang udah keempat ini sampai dan yang terakhir sampai ditutup OCI-nya ini. Nah itu udah sistemnya nih apa ya? Senior lah. Jadi senior ini yang dia ngelatih adik-adiknya. Jadi sampai ya biasalah dicubit lah. Kalau misalnya salah latihan apa gini, jadi biar disiplin lah. Disiplin. Jadi biar dia bisa cepat, bisa untuk bisa cepat gitu. Untuk akrobatnya. Kamu pernah lihat disiplin paling keras yang kamu pernah lihat apa? Kalau saya nggak pernah sih yang dipukul sampai kah? Ditempeleng kah? Ditendang, disetrum kemaluan. Oh, apalagi itu parah. Nggak ada Mas Denny. Oke. Ibu Gira, ada nggak kemungkinan disetrum kemaluan yang keras-keras Ibu lihat gitu loh? Ini Tuhan Maha melihat ini ya Bu ya. Saya terus terang, saya sejujur-jujurnya saya tidak pernah melihat itu dan mendengar pun saya tidak pernah. Kan nggak mungkin masa kemaluan orang mau disetrum. Ya mungkin aja Bu kalau orangnya begini. Tapi kan bisa aja. Tapi saya nggak mau. Saya percaya proses tidak pernah melihat. Mungkin nggak majikan Ibu melakukan nggak pernah. Ibu berani bertaruh itu? Berani. Sampai akhirat, Bu? Ya, berani. Nggak pernah. Ini akhirat. Kalau gajah ya mungkin disetrum, kalau nakal. Iya. Nggak pernah. Pak Murni gimana? Memang saya benar-benar nggak pernah lihat ada main strum. Nah sekarang dia bilang Pak Yason kejam, Pak Pran kejam. Oke. Kalau Butet, itu katanya dipisahin sama anaknya. Ada yang tahu nggak mengenai hal itu? Butet itu sebenarnya begini. Butet itu kan hamil itu dengan karyawan UCI yang sudah mempunyai istri. Dan istrinya itu sedang di Pekanbaru, biasa melahirkan di Pekanbaru. Jadi suami ini kan sendiri di UCI. Nah, terus adalah si Butet ini. Nah, dari si Butet ini mereka ya melakukan hal yang tidak baik. Ya. Terus di situ hamil.
Setelah hamil sampai lahir, nah ini kan istri belum tahu nih bahwa si suami ini menghamili si Butet. Nah, jadi terus anak yang lahir itu sebetulnya itu bukannya dipisahkan, tetapi kan itu diamankan, dititipkan supaya nanti kalau istrinya datang itu jangan sampai mendengar. Oh, dibantu menutupi malahan gitu? Ya, kalau misalkan sampai mendengar apa katanya, apa tindakannya. Saya sebagai perempuan, kalau misalnya suami sampai seperti itu, sedangkan saya sudah melahirkan anaknya dari si suami tadi, kenapa kamu tega seperti itu? Apakah nanti nggak berantem? Apakah nanti tidak si suami ini bisa bercerai dengan istrinya? Apakah tidak kasihan? Apakah nanti tidak jadi rumah tangga retak gara-gara Butet? Itu. Nah, tapi selama anak itu dititipkan di rumahnya Pak Hadi, saya juga yang ngasuh, Butet tidak ada namanya, oh saya datang atau saya tanya-tanya lah ya gitu. Gimana anak saya atau bagaimana? Sama sekali tidak pernah. Sama sekali. Masa, Bu? Sama sekali tidak. Jadi anak itu ibu sempat rawat? Ya iya, saya. Oh, ibu? Iya. Ada susternya satu juga. Ibu bisa bersaksi di akhirat ini? Iya. Kita akhirat ya, Bu ya? Iya, betul. Ini karena saya tahu persis. Saya tahu persis itu. Kesaksian ibu kalau orang nggak percaya, ibu gimana? Saya berani ulang kembali. Cerita ini saya ulang kembali. Oke. Jadi Butet itu lahiran tahun 90 ya, kalau nggak salah, benar ya, Bu? Iya, sekitar 90. Terus anaknya sekarang di mana, Bu? Sekarang ada sama Butet. Oh, udah balik? Sudah diambil sama dia. Saya juga tidak tahu kalau diambil sama dia. Saya tidak tahu. Karena semasa udah mulai masuk sekolah, udah mulai 5 tahun kan berarti dia masuk sekolah, ya. Itu kita kirim ke Cisarua. Di rumah Pak Hadi juga, di sana ada rumahnya Pak Hadi, itu untuk anak itu disekolahkan. Nah, setelah itu kan besarnya di Cisarua sambil sekolah, gitu. Jadi saya sampai di situ. Ibu cukup banyak ngobrol sama Butet? Saya tuh sampai sekarang, sampai itu saya ngomong anaknya, ngasuh anaknya itu tidak pernah bicara sama Butet. Gak pernah ketemu saya sama Butet. Walaupun anaknya ibu asuh? Iya, tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Tidak pernah ditanya. Baru-baru nanya, kan paling tidak, gimana ya anak saya? Tidak pernah, sama sekali. Tapi kalau setahu kalian nih semua, anak-anak di sana disekolahkan nggak sih? Sekolah. Sekolahkan? Iya, di sekolah. Pasti disekolahkan atau enggak? Di Cisarua itu disekolahkan. Sekolahkan? Iya. Keterangan ini punya beda ijazah. banget soalnya, Bu. Ada ijazahnya. Nanti ijazahnya bisa dilihat. Oh, ada ijazahnya? Ada ijazahnya. Nah, ketika anak Butet itu dirawat, katanya kan anak ini akhirnya dia besar dan juga main sirkus. Itu benar, Iya. Bu ya? Itu setelah lepas dari saya, nah Bapak ini Iya. tahu. Iya, betul. Dia masuk. Masuk ke zamannya ke Pak Yohanes. Saya ya. Iya. Oke, betul itu ya? Itu betul. Dia menjadi pemain sirkus. Pemain akrobat ya. Akrobatik. Itu kan Pak Hadi ya? Kalau Pak Frans sama Pak Jansen yang apalagi Pak diomongin Fran, itu. Pak Jansen sibuk bekerja, mana mungkin mau nyeplek anak. Tidak pernah. Sama sekali nggak pernah. Ibu jangan mentang-mentang Iya. kerja loh, Bu. Pak, ini saya bukan tidak ada yang menyuruh ya. Iya. Saya dengan hati saya sendiri. Karena saya di 43 tahun Pak di situ. Nggak pernah. Saya nggak pernah lihat. Tidak pernah lihat Pak Fran, Pak Jansen itu sampai anak di situ. Sama Deborah, tidak pernah. Kalau ibu kan 43, Bapak 53. Bapak gimana? Pak Pran sama Pak baik sama Pak Jansen. Cuman kalau Pak Pran, kalau marah tangan saya belum pernah. Marah Tapi mulut kalau pernah? tegur mulut Ya, sering. Sering. Iya. Oke. Tapi kalau pakai tangan belum pernah. Jadi dari isu yang dilempar di luar ini yang kalian juga semua tahu ini sebenarnya arahnya kemana kalau menurut kalian? Saya justru bingung itu juga. saya juga merasa kecewa Pak. Kenapa Sedih sekarang rasanya juga. Kenapa kok balasannya seperti bisa ini? terjadi seperti Nah, ini? Itu dia. Itu bikin kalian merasa kecewa gitu jatuhnya. Ya, kecewa ya sedih juga. Kenapa sih kok bisa begini? Kok tega? Gitu loh. Tega sama yang udah merawat, dititipin.
sedangkan dikasih kebebasan. Iya, aku paham. Ini kan masing-masing kan dengan kondisi ya, biar bagaimanapun mereka yang lebih tahu ya Bu ya. Betul. Jadi nanti mungkin akan lebih baik juga aku bisa mendengarkan dari pihak mereka. Cuma aku cukup terkejut dengan kesaksian ini gitu loh. Makanya aku tadi mengulang-ulang, maaf ya Bu Agemukan, ini akhirat ya, kita bicara akhirat karena gini, hari gini kan semua orang bisa bicara, apalagi kalau misalnya perwakilan dari pihak si Oci-nya gitu-gitu kan, nanti kesannya, pasti disuruh karena ini segala macam, nah itu udah hal yang biasa gitu loh. Cuma kan yang paling pasti adalah kalau menurut kalian, kondisi ini baiknya gimana? Baiknya gimana? Diselesaikannya baiknya gimana? Kalau menurut saya, ya lebih baiknya, kenapa sih ini anak-anak ini kok tidak minta maaf sama yang sudah dititipin? Harusnya kan minta maaf. Paling tidak. Bagaimana mau minta maaf, orang merasa dirugikan, Bu? Ya, tapi kan kita kalau berpegang seperti terus, merasa dirugikan terus tidak menghargai dengan yang dititipin, yang membesarkan, bagaimana Pak? Coba. Pasti kan yang dititipin ini rasanya kan sakit banget ya. Iya. Rasa. Itu pasti. Kenapa sih? Kamu sudah dari kecil banget, saya sudah besar. Bukan soal membesarkan ya, sudah dititipkan, saya sudah rawat, lebih daripada saya merawat anak juga. Udah saya samakanlah seperti merawat anak sendiri. Tapi kenapa sih kok tega seperti ini? Iya. Itu. Kalau dari tega bicara di luar, aduh, saya udah bingung. Kenapa kok bisa seperti ini? Tega gitu. Dengan isu yang keluar dari mereka, nggak pernah kontakan dari salah satu kalian? Saya tidak pernah punya nomor teleponnya dia juga tidak pernah kontakkan saya. Saya tidak pernah, karena udah lama saya memang tidak pernah ketemu dengan mereka sudah lama. Kalau dari 3 nama yang paling dekat siapa? Vivi, Ibu Ida, sama sih sebetulnya ya. Sama. Sama. Kalau Pak Murni yang paling dekat dari 3 nama siapa? 3 itu sama Pak. Sedangkan apalagi Butet. Waktu saya ditugaskan ke Surabaya aja, saya sampai kunjung ke rumahnya. Main ke rumahnya. Kenal baik? Kenal baik. Tahu karakter anak itu? Tahu. Cuman saya kecewanya kenapa mereka melalui itu tidak datang ke TSI gitu. Kenapa nggak diselesaikan dengan baik-baik saja gitu? Datang ke TSI, Pak, saya begini. Iya. Baru kita urus gitu. Iya. Soalnya kan kalau yang paling miris kan dari cerita ini juga Ibu Ida. Ibu Ida ini kan sampai apa ya? Lumpuh. Ya. Itu Bapak tahu ceritanya? Tahu. Sampai lumpuh itu? Iya. Itu ceritanya gimana Pak? Itu kan jatuh Pak dari atas. Jatuh kan? Ya. Pada saat atraksi kan? Atas. Jatuh nih beliau. Ke jaring. Ke jaring? Iya. Oke. Kemudian? Jatuh ke jaring, baru turun ke bawah. Nggak langsung ke bawah, ke jaring dulu. Kena tulang apa? Jadi jaring bawah. Bawah. Kena tulang belakang. Tulang apa itu namanya? Ekor. Iya. Terus? Nah, itu juga dirawat bagus Pak. Ada perawatnya, ngurus, ada punya ruangan sendiri. Tahun berapa Pak kejadiannya? Kejadiannya saya lupa. Yang 89. 89. Ya. Dirawat. Diurus Pak, dikasih perawat, diurus. Ibu bisa bilang begitu? Dirawat di rumah, jatuh karena besoknya maksudnya udah malam. Iya. Berarti kan besoknya terus langsung terbang Jakarta, naik Garuda. Iya. Itu langsung ke Sumber Waras dengan dokter Lukas kan yang terbaik. Betul, ya. Per hari itu? Jadi besoknya. Per besoknya karena sudah malam. Iya, tapi malam itu pastinya otomatis sudah dibawa ke dokter di sana lebih dulu karena kan yang terdekat di Lampung waktu sama itu. dokter Lukas. Bukan, dokter Lukas kan di Jakarta. Besoknya lagi, besok kan baru dibawa ke Jakarta. Karena kejadian sudah malam, itu sudah malam. Tapi kan sebelumnya dibawa ke Jakarta, di sana kan sudah dibawa ke dokter juga. Ada bukti kalau benar-benar dirawat? Ada bawa? Ada bukti kalau benar dirawat. Tapi kenapa beliau mengaku diterlantarkan? Terus di rumah, di rumah juga dirawat, ada susternya sendiri, ada dokternya sendiri, ada suster sendiri, ada kamar sendiri, kamar mandi sendiri. Kenapa dia mengaku diterlantarkan? Makanya saya sakit, saya rasanya sedih. Kenapa begitu? Ibu ada di situ pada saat perawatan segala macam? Saya kan yang suka manggilin dokter mana. Oh Ibu? Iya. Namanya dokter Putu, itu dari rumah sakit Fatmawati.
Terus Ida itu di dokter luka, terus ke rumah sakit Atma Jaya juga dokter Vicky. Kenapa saya bisa cerita? Karena saya yang betul-betul memang saya ada. Iya, ada di Memang situ. saya tidak apa maksudnya, saya tidak mengantar. Tetapi kan saya tahu di situ bukti ada. Buktinya ada. Iya. Ini bukti. Terus itu jadi yang ngajarin untuk yang ke kencing, sekarang itu ada dokternya datang ke rumah. Tony Sumampau. Sudah diterima dari Tony Sumampau. Kelas VIP kelas 1. Oh, ini bukti-buktinya ya, Bu ya? Iya, betul. Zaman dulu kelas 1 cuma 40.000 ya? Ya, zaman dulu. Cuma zaman itu udah gede ya? Dolar berapa duit baru tuh? Oh, tahun 89. 89. Itu dirawat sampai kapan, Bu? Sekitar 3 bulan ya kalau nggak 3 salah. bulan? Ada kok di situ keluar. Tapi kondisinya memang tidak bisa... Iya, katanya tidak seperti bisa itu. sembuh. Terus kemudian setelah itu apa tindakan yang diambil oleh Terapi. terapi? Terapi Oh, di jadi rumah. terus di... Terus diterapi. Oh, karena kita dengarnya kan ditelantarkan ya. Ya. Kalau kita dengar ditelantarkan itu kan kesannya Ya. ditelantarkan gitu loh. Kok nggak punya hati nurani gitu? Semuanya ada buktinya. Iya sih, di sini ada sih buktinya. Nanti bisa Iya. lebih dicek lagi nih. Ada terapi. Ida Di rumah. Hidayati ya? Hidayani. Idayani ya? Iya. 30.000. Mungkin zaman itu 30 juta kali. Oh, ini 2 juta nih. 2 juta sekian. Operasi. Biaya operasinya 11 juta. Tahun berapa? 89. 11 juta tahun 89 berapa tuh ya? Total 38.575. Ini yang bayar siapa? Yang bayarnya dari Pak. Oh, dari OSI-nya. Ya dari keluarganya Pak Hadi ini. Tapi bisa dibilang berarti apa keterangan yang diberikan bahwa ketika dia sudah jatuh, kemudian dia cedera, dia ditelantarkan, itu tidak masuk di akal jadinya begitu? Tidak. Aduh, ini mind blowing Itu sih. soalnya ada bukti. Kalau nggak ada bukti saya Iya, tidak ada bisa buktinya di cerita. sini. Dan kalau saya tidak lihat, saya tidak bisa cerita. Oke, karena saya juga ingin menghadirkan Terus dari situ juga kan dibawa ke, karena mungkin di keluarga di rumah Pak Hadi, Iya. ya itu yang di Jakarta. Ini mungkin rasa bosan, bukan rasa bosan ya, supaya supaya Ida sendiri juga mungkin nggak ngerasa bosan. Itu naik dibawa ke Cisarua untuk administrasi. Oh, dibantu kasih pekerjaan kasih sebagai pekerjaan admin di situ sebagai supaya admin. dia satu nggak bosan, Iya. kemudian dia produktif. Iya, betul. Seperti itu. Sebetulnya. Nah, di situ dia minta untuk pulang sendiri. Pulang juga dijemput keluarganya, Pak, bukan kita Minta yang pulang pulang. sendiri. Tapi pemain sirkus itu sebenarnya boleh nggak sih pulang lihat keluarganya, Pak? Boleh, Boleh. hasilnya boleh. Bapak itu saksi kan? Bapak driver kan bawa gitu. Udah segala zaman generasi saya itu ada beberapa orang itu yang beberapa anak itu yang dia masih tahu orang tuanya itu dibebasin sama yang pimpinannya, ya, ownernya ini. ownernya nih. Silakan kamu boleh ketemu sama keluarga kamu. Bingung saya bener. Boleh, Bu? Boleh. Boleh. Ada yang ada yang orang dari Purwokerto itu boleh, boleh. Purwokerto. Boleh. Berarti Biasanya ada. semua anak boleh atau ada tertentu tidak boleh? Kalau yang masih kecil-kecil kan Yang otomatis kecil-kecil juga nggak nggak boleh. bisa, karena Otomatis nggak bisa. ya kalau yang kecil-kecil itu kan nanti kalau kecuali misalkan mungkin gini, kalau ada orang tuanya yang datang bisa menunjukkan mungkin suratnya, oh ini loh anak saya ini. Nah mungkin kan kita nggak bakalan nggak kasih, pasti dikasih. Oke, Itu paham. udah pasti, nggak mungkin tidak. Paham, Tapi paham. kalau sampai dibawa orang lain itu nanti dijual, nanti jatuh ke orang lain, dia diperkosa, dia bawa kemana, siapa yang mau tanggung jawab? Iya, paham kalau Nah, masalah itu. Iya. Ada isu juga katanya benar nggak main sirkus itu ada yang sedang hamil, katanya itu benar nggak, Pak? Enggak. Ya nggak tahu kalau nggak ketahuan atau baru kecil apa baru 1 bulan apa itu kita nggak tahu, Pak. Tapi kalau udah hamil 9 bulan itu nggak ada. Kalau kayak Bu Butet itu kan waktu itu hamil ya kan? Awalnya kan nggak langsung ketahuan ya? Tidak. Ya Pak Mur ya tak. Nggak ketahuan kalau yang baru 1-2 bulan itu memang nggak Iya. ketahuan. Apa mungkin pada saat itu dia lagi sedang disuruh beratraksi juga? Ya kita kan nggak ketahuan, kita kira kan biasa aja, bukan? Nggak ada
Dia nggak ngomong. Kondisi sehat, nggak ngomong, nggak apa kan, ya terpaksa kan. Oke ya. Saya tidak disehat. Iya. Karena saya mau hadirkan juga dari pihak Taman Safari, dari pihak OCI-nya juga. Jadi kesaksian yang kalian punya kita keep dulu supaya sama-sama clear ngelihatnya. Tapi yakin sekali kesaksian kalian berikan ini kalian bisa pertanggungjawabkan ya Bu. Bisa tanggungjawab. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Yohanes. Sama-sama Mas Deddy. Bu sama Bapak ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Tadi kita sudah hadirkan 3 orang yang menjadi saksi mata. Kemudian sekarang kita hadirkan, nah ini kebetulan banget Pak Jansen bisa hadir di sini. Ya, Terima kasih banyak Pak Jansen. Sama-sama. Dengan usianya yang juga ya sudah lumayan berat ya. Tapi berani memunculkan diri ini saya sangat respect gitu. Ya. Terus ada Pak Aswin dari Taman Safari. Terus Pak Nasef yang menjadi legalnya OCI saat itu. Perwakilan dari kantor Zulfa and Partner. Pada saat itu kebetulan Pak Hamdan Zulfa yang menjadi kuasa hukum OCI. Pada saat ada laporan Komnas HAM. Oke. Dan kemudian ada Sela. Sela nih yang sekarang menjadi, kalau di sirkus tuh atlet atau bukan sih itu kan? Bukan sih. Apa sih kalau kamu? Lebih ke gimnastik. Gimnastik ya? Iya. Jadi kamu disebutnya pemain sirkus gitu? Iya, betul. Oke, kamu pemain sirkus tapi di Taman Safari? Iya. Udah bukan di OCI, OCI-nya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Iya, dan ada hubungannya sama cerita yang tadi nih, Iya. ya kan? Tapi aku satu-satu dulu ya. Iya, boleh. Jadi ini kronologi berawal dari adanya serangan berupa surat somasi setahu aku ke Taman Safari. Ya, Betul, jadi, Pak Aswin? Ya, saya sebagai pengelola Taman Safari, sebagai direksi ya di Taman Safari. Iya. Juga sebenarnya generasi di bawahnya Pak Jansen gitu. Iya. Ya awalnya di akhir tahun lalu kita menerima surat. Akhir tahun. Tapi itu bukan somasi, hanya surat sebatas surat aja. Ditujukan kepada Pak Jansen, Pak Frans, Pak Tony, tapi alamatnya alamat Taman Safari pada waktu itu. Oke. Dan tidak ada tanda tangan, walaupun ada nama-nama yang disebutkan, cuman tidak ada tanda tangan. Jadi saya dari Taman Safari juga bingung memprosesnya gimana nih, ini real atau nggak real, surat kaleng kah atau apa. Lalu di sekitar bulan menuju ke akhir tahun lalu ya, saya kurang tahu, mungkin nanti bisa di cross check lagi. Itu ada surat somasi dari penasehat hukum Ari Seran kalau nggak salah. Oke. Nah itu mulai, walaupun sama tuh namanya Pak Jansen, Pak Frans, Pak Tony, tiga nama, tapi ditujukan kepada PT Taman Safari. Nah saya sebagai pengurus direksi, saya bilang ke bagian legal saya, tolong dicek ini masalah apa. Oke. Lalu kita cek ke historis kekaryawanan kita dan sebagainya, dan Taman Safari selama dari tahun 81 berdiri sampai ke 2025, nama-nama tersebut tidak ada di daftar karyawan kami. Adanya di mana? Saya tidak tahu. Oke. Jadi saya merasa, oh ini permasalahan keluarga. Oke. Ya, permasalahan keluarga. Saya bawalah ini kepada keluarga, karena kami juga kan nggak ketemu tiap hari ya. Kami pelaksana harian, direksi ditugaskan untuk mengurus usaha ini. Iya, ya lu nggak tahu menau lah. Gua nggak tahu. Iya. Saya selain kepada keluarga, ini sepertinya ada urusan ini nih. Iya. Di situ meminta 3,1 miliar kalau nggak salah ya. Oh isinya? Ada, di somasi itu? Di somasi itu. Isinya apa aja sih, poin-poinnya aja? Saya kurang begitu mengerti, cuman pada waktu itu ya mengacu kepada putusan Komnas HAM, bahwa ya intinya belum ada kesepakatan antar pihak dan sebagainya. Tahun 97? Iya. Oke. Komnas HAM tahun 97 ini kan ya? Iya, mereka mengacu ke situ, lalu yang saya ingat hanya permintaan dananya. Ada tuh 300 juta, 300 juta, 300 juta untuk saudara Ida, 1 miliar, kira-kira begitu, total 3,1. Oke. Ya. Oke. Nah, saya nggak terlalu membaca juga, karena menurut saya ini bukan masalah Taman Safari nih. Iya, ini masalah orang lain. Ini masalah keluarga nih. Iya. Dan saya nggak mengerti, karena di tahun 97 saya juga mungkin masih sekolah gitu, dan saya nggak mengerti masalah hukum ini. Oleh karena itu, surat itu saya serahkanlah kepada keluarga, gitu. Serahkan kepada keluarga, silakan diurus ini permasalahan keluarga. Sampai ya 1 minggu terakhir ini ya, atau 2 minggu terakhir ini, tiba-tiba blow up gitu, nama Taman Safari dan sebagainya. Cukup bingung juga saya. Akhirnya ya, makanya mungkin hari ini mungkin Pak Jansen yang lebih mengerti masalah daripada saya sebenarnya. Cuman ya kalau kita dari sisi Taman Safari ya kita sih
ya menjalankan operasional ya sesuai dengan koridor kita aja. Gitu. Koridornya aja ya. Oke. Aku ke ini dulu ya. Ke legalnya Oci ya. Karena ini kan permasalahan itu sebenarnya 3 nama ini ada di Oci nih setahu aku. Betul ya? Betul. Oke. Jadi posisinya dari yang gugatan yang lu udah lihat di luar ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kondisinya? Jadi gini, sebenarnya kalau masalah yang diributkan semua ini, semua pihak itu mengacu secara jernih kepada rekomendasi Komnas HAM itu sebenarnya udah clear. Yang tahun 97? Tahun 97. Ini saya coba merefer sedikit ya. Jadi tahun 97 itu, salah satu dari 3 orang ini, atas nama Vivi kalau nggak salah ya, Vivi? Itu melakukan pelaporan atau pengaduan ke Komnas HAM. Oke. Apa substansi dari laporan itu adalah dugaan terkait dengan adanya penganiayaan, penyiksaan, dan sejumlah pelanggaran hak anak lah, kira-kira gitu. Oke. Atas dasar laporan itu tentu pihak Komnas HAM menindaklanjuti. Betul. Waktu itu dibentuklah tim. Oke. Termasuk di dalamnya ada pihak OCI, termasuk pelapor, dan juga Komnas HAM. Oke, OC-nya juga ada di dalam. Ada di situ. Nah, apa yang dilakukan Komnas HAM pada saat itu? Yang dilakukan adalah pemantauan. Nah, ini perlu dibedakan juga. Kalau dalam istilah hukum ini kan sebenarnya Komnas HAM itu bisa melakukan pemantauan, bisa melakukan penyelidikan. Nah, ini 2 terminologi yang beda nih. Kalau pemantauan itu sebenarnya ranahnya tidak dalam ranah pro justisia. Kalau penyelidikan itu baru ke situ. Nah, yang dilakukan pada saat itu adalah pemantauan. Berarti belum ada bukti? Belum, justru itu atas dasar laporan ini mereka ingin meng-cross-check dan mengklarifikasi, mengumpulkan bukti-bukti. Kalau ada baru penyelidikan. Nah, kalau ada baru sampai ke situ. Nah, pada saat itu pemantauan itu sebenarnya tidak dilakukan dengan hanya melakukan wawancara terhadap saksi-saksi. Tentu ada beberapa saksi-saksi yang diduga mengetahui dipanggil, diwawancarai, diklarifikasi. Tetapi pihak Komnas HAM juga itu melakukan pemantauan langsung di lokasi. Artinya ngecek lokasi di Cisarua itu. Karena kan tuduhannya katanya ada bunker lah, ada tempat yang bisa ngurung orang lah. Itu dicek di lapangan. Dan berdasarkan hasil pemantauan itu kan jelas. Pertama, soal penyiksaan, kemudian penganiayaan itu tidak terbukti. Itu berarti tidak ada bukti. Tidak terbukti pada saat itu. Tidak karena ada bukti kesimpulan Komnas HAM itu sebenarnya yang ini pun masih dalam ranah sebenarnya adalah dugaan. Dugaan ya. Dugaan pelanggaran HAM. Nah, apa dugaan pelanggaran HAM-nya itu? Itu 4 hal. Yang pertama itu adalah ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan silsilah keluarga lah, kira-kira gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pelanggaran terhadap adanya dugaan eksploitasi yang bersifat ekonomis. Itu yang kedua. Ketiga, pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Dan keempat itu ada dugaan pelanggaran terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak-anak. Jadi dari 4 kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM itu kan sama sekali tidak ada penyiksaan dan atau penganiayaan yang dituduhkan dan dilaporkan pada saat itu. Itu clear. Kemudian atas dasar 4 kesimpulan itu, ada dugaan pelanggaran HAM itu, kemudian Komnas HAM menyampaikan rekomendasi. Apa rekomendasinya? Ya, salah satunya adalah meminta kepada pihak OCI pada saat itu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, ada Komnas HAM, kemudian Depdikbud pada saat itu, Menpora, untuk kemudian bersinergi untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran HAM itu. Khususnya adalah kaitan dengan hak atas untuk mengetahui asal-usul. Nah itu. Kemudian yang kedua, itu diminta juga kepada OCI khususnya untuk memberikan pendidikan yang layak, kira-kira gitu. Dan yang ketiga, nah ini salah satu poin penting saya kira yang sampai dengan saat ini pun ini saya kira yang bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian polemik ini, yaitu diselesaikan jika ada sengketa antara pelapor dan juga OCI, itu diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kata kuncinya. Sama kemarin yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad Saroni itu. Betul. Jadi pada saat kita, kebetulan saya ikut waktu RDP di Komisi 3. Itu saya kira dari pimpinan DPR dan juga anggota DPR sebenarnya sudah mengetahui kasus ini secara jernih, kira-kira gitu. Karena penyelesaiannya sudah ada sebenarnya di rekomendasi itu. Di tahun 97 dan putusan itu. Tinggal dilaksanakan. Ini suratnya? Ini suratnya.
Ya, Berarti kan sebenarnya masalah ini sudah terselesaikan. Sudah clear, makanya saya bilang, kalau sekarang muncul polemik dugaan ini, harusnya kita merefer saja yang memang sudah berbentuk, ini kan produk hukum. Dan ini juga kemudian ditegaskan lagi di konferensi pers. Ada press release dari Komnas HAM terkait dengan adanya polemik ini. Di press release ini juga jelas, ini merefer ke rekomendasi tahun April 97 disebutkan pada saat itu memang menemukan dugaan. Nah sekali lagi ini kata atau kalimat yang digunakan kan jelas, artinya masih dugaan yang terkait dengan empat hal itu. Dan Komnas HAM juga melalui rilis ini juga mengingatkan kembali bahwa penyelesaiannya itu, kalaupun ada sengketa, silahkan diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak menjadi polemik kemana-mana. Dan pada saat itu ketika turun ke lapangan memang sudah sulit untuk mencari asal usulnya. Lokasi-lokasinya itu pun dalam tanda kutip ya, yang saya dapat informasi itu dari lokasi-lokasi yang ya kira-kira kurang proper lah kira-kira gitu. Misalnya kan ada informasi dari Kalijodo dan lain sebagainya. Tidak ada sebenarnya yang bisa memastikan pada saat kemudian diambil itu alasan tujuannya apa tuh nggak ada. Tahan. Kira-kira gitu. Ini kan kamu bisa masuk ke sirkus gimana ceritanya? Aku kan dulu ibu aku juga di sirkus. Nah terus ya kan nggak tahu ya, dikasih kali kalau udah melahirkan dikasih. Ya udah aku diam di. Jadi ibumu itu pemain sirkus juga betul. di OCI. Iya. Kemudian kamu lahir. Iya. Kemudian kamu juga main sirkus di OCI. Enggak di OCI. Aku di Taman Safari. Oh, sekarang di Taman Safari. Iya. Oh, ibumu yang di OCI dulu betul. gitu. Terus kamu mau waktu itu jadi pemain sirkus? Mau. Kenapa mau? Ya karena suka. Oh, kamu disiksa nggak? Enggak. Ya jujur. Dipukul sama seniornya aja sih. Oh, ada. Disiplin dipukul pakai apa? Kayak cuman pakai tangan sih. Tempeleng? Ya gitu biasa. Ya gimana sih selayaknya? Tunggu tuh, cewek apa cowok nih yang nempeleng? Ya cewek. Cewek? Ya. Cowok nggak? Enggak. Cowok bilang lah. Oh jadi iya. Cuma cewek. Ini kesempatan kau jatuhkan seniormu. Iya. Enggak, kasihan. Ini unek-unekmu sampaikan di sini mumpung ada ininya semua. Enggak, aku sama cewek. Iya. Jadi kamu menangkap itu sebagai apa? Ya mungkin itu latihan, disiplin. Tapi kan orang bisa nangkep itu kekejaman. Dia nggak bisa Ya nggak kalau terima. menurut aku sih itu disiplin aja sih. Kayak harus tampil bagus. Biar show-nya nggak jatuh, nggak jelek gitu. Tunggu, kan nggak kucuk-kucuk dipukul dong? Iya, kalau salah doang. Kalau jatuh, show-nya baru dimarahin, dipukul. Kalau berhasil mah ya nggak akan dipukul. Tapi menurut kamu itu oke nggak? Maksudnya kan pasti orang di luar berpikir, nggak usah dipukul lah gitu. Kalau kataku mah itu wajar nggak sih? Nah, saya nggak tahu kalau itu kan perspektif. Masing-masing bisa terima atau nggak? Ada orang bisa nggak terima kan? Kalau aku mah gitu. terima-terima aja sih. Iya. Itu yang paling jauh kamu ya dipukul, ditempeleng gitu. Yang parah banget ada nggak? Nggak ada sih, itu doang. Nah ini cukup gentle nih. Ini penjelasan gue suka ada cukup gentle dia gitu. Itu aja sih. Yang mukul Pak Jansen bukan ya? Bukan. Oh bukan ya? Enggak tuh. Iya. Pak Aswin enggak ya? Enggak. Jauh Iya. itu mah jauh. Enggak ada. Ini senior gitu. Senior. Tapi itu diinstruksikan nggak menurut kamu dari atasan? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Tapi kamu menerimanya karena masih dalam konteks yang ya didikan gitu, ya oke aja gitu. Oke, itu ya, benar ya? Benar. Ada bunkernya nggak? Nggak ada. Penyiksaan. Nggak ada, di mana? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nanti aku tanya orang kau habis nih, nanti kena loh. Kamu Iya tanya aja, emang nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Kamu diperlakukan seperti apa? Ya selayaknya anak aja sih. Kasih tempat tinggal, disekolahin. Pokoknya semuanya ada, fasilitas ada. Dari kecil? Iya, betul. Siapa yang ngerawat kamu di sana? Ada, aku sama Om Frans. Om Frans? Iya. Oh, kakak ya? Iya. Kakak ada Pak Jansen? Ade ya? Oh, sama Om Frans? Iya. Baik nggak orangnya? Baik. Nah, ini serius nih. Ya benar serius. Kesempatan buat kalian. Emang serius baik. Hah? Baik. Itu banyak tuh. Ya kalau kita salah ya dimarahin mah ya wajar lah. Kau pernah tempelin nggak? Enggak. Enggak, ini jujur kalau. Ya benar. Ya emang benar orang nggak ditempeleng. Setrum? Enggak lah, ngapain? Makan kotoran? Ya enggak. Makan nasi. Berarti kamu baik-baik aja selama Ya di sana? baik-baik aja. Kamu melihat Pak Frans itu seperti apa? Bagaimana memperlakukan kamu? Ya kayak orang tua aja sih. Orang tua? Ya. Udah sebatas itu aja? Ya orang tua ke anaknya. Oke.
Oke. Jadi Pak Frans, Pak Jansen, Pak Frans ini koko ya berarti ya? Adik ya? Adik saya yang tertua. Iya. Jansen, kedua Frans, ketiga Tony. Oke, Ya. berarti yang paling tua Ya. Pak Jansen. Ya. Nah, kebetulan beliau katanya kondisinya sekarang sudah tidak bisa, ya maksudnya udah nggak fit lah katanya begitu ya? Iya, betul. Makanya Pak, sulit untuk hadir ya? Betul. Iya. Hadir, ya betul. Tapi beliau udah mengetahui tentang hal ini? Sudah mengatakan. Sudah mengetahui? Apa komentar beliau? Ya, mereka juga rasa kasihan juga, sedih juga. Kok sampai kejadian ini, sampai komisi harus begitu semuanya. Kan kita seperti yang ada kita hewannya kita kasih, kenapa sampai begitu? Kalau kita sampai ngomong benar-benar, nah itu yang saya rasakan. Kita juga begitu merasakan, ya toh harus kenapa itu kan? Kalau ada kesalahan yang mungkin ada kan bisa bicara, bisa mengadukan, selesaikan, gitu kan? Gampang aja Pak, itu aja. Memang kita tugasnya ada beda-beda. Saya di bagian untuk mencarikan izin kalau waktu zaman dahulu sirkus itu pindah, saya mesti kan 10 hari pindah, seminggu pindah. Saya harus mintakan izin sini, minta izin sana. Oh, itu perannya Pak Jansen di OCI itu ya? Oke. Publikasi dan apa itu semuanya. Dan juga memang Frans udah mengurusin di dalam untuk sirkus. Adik saya Tony itu dia mulai administrasinya, ya, semuanya. Jadi kita kerjasama sebaik. Dan juga terstruktur bagus Pak. Semua ada ini, ada tukang masak, ada guru sekolah bahasa Inggris, sekolah bahasa ini, nah semua ada. Nah, pemain gajahnya ada, pelatih untuk satwa ada, semua ada. Bahkan juga kita pakai pemain-pemain pelatih-pelatih dari India, ya tuh dari China datang semua pelatihnya gitu semuanya. Nah, yang menjadi titik permasalahan ini kan Pak Hadi adalah ayah ya kan, Betul, yang sudah berpulang. Ya. Berarti generasi kedua. Betul. Tahu nggak kronologi anak-anak ini datangnya dari mana? Ya, tentu ya salah satu terus terang nggak tahu Pak, kita semuanya kan kita juga lagi ikut sirkus main Pak. Kita sebagai pemain, kita anak-anak ikut main dan masih kecil mana. Oh, ikut sana. Main juga? Iya, ikut main Pak. Jadi kita bertiga ikut main-main masing-masing. Oh. Ya kita ikut main. Ya, kecil kita dilatih di rumah begitu semuanya. Kayak seperti gimnastik aja, seperti olahraga begitu. Iya. Daripada sana semuanya akrobatik, main gitu semuanya Pak. Kita bisa. Oh, jadi dulu bisa melakukan atraksi sirkus itu? Bisa kita sampai main juga. Makanya kita untuk mendukung ayah kita untuk bentuk sirkus, kita sebagian pemainnya dulu yang generasi yang keduanya gitu. Oh, berarti nggak tahu. Berarti yang tahu ayah, papa yang sudah berpulang. Betul. Gitu. Tapi saya juga rasakan kalau almarhum tahu juga sedih juga ya, anak-anak sudah gitu baik, sudah dilayankan dengan baik, siapa tempat kalau dengar saya sekarang lihat begini loh, mungkin juga beliau juga kecewa, ditolong, dibantu saya begini kan gitu Pak. Kalau ada sedikit-sedikit seperti ya yang kurang enak atau dikatakan seperti kedisiplinan, itu kan bisa aja terjadi kita. Zaman itu kita ke sekolah juga kita suka berdiri di telat masuk pukul dengan penggaris itu ada juga. Ya saat itu. Ya betul. Pak Jansen, kau udah dengar berita di luar yang paling serem, isu bahwa si 3 orang tersebut disuruh makan kotoran lah, disetrum lah, disiksa lah, tidak boleh keluar. Itu kan kesan yang kita tangkap itu. Betul. Maaf ya Pak. Ya. Saya tidak bisa membela siapa-siapa, tapi itu kesannya jadi kejam gitu loh. Ya. Pak Jansen merasa itu terjadi atau enggak? Ya, kalau saya melihat begitu, dilihat kan sebetulnya tidak sebenarnya ya Pak. Tetapi kami perhatiin juga ya, kok sampai mau kata-kata begitu semuanya. Yang tidak ada punya dikatakan. Kenapa tidak baik-baik aja semuanya? Berbicara atau ngomong kalau dengan kita tidak dengan senior-senior yang mereka mengomong, kan itu terbuka semua kan, di sana juga terbuka, di sirkus semuanya, kita senang semuanya. Tetapi yang saya tahu itu kan dari Komnas HAM ini ada surat itu yang dipanggil waktu zaman 90-an itu, baru kita sadar itu semua ada begini semuanya kejadian. Dari 3 nama ada Butet, ada Ibu Ida, ada Vivi. Ya. Mana yang paling Bapak kenal dekat?
Mungkin saya kenal itu mungkin Ida yang saya tahu. Ida nih ya, karena paling lama ya. Karena waktu peristiwa begitu ada kecelakaan waktu main itu semuanya. Nah, waktu itu malam hari begitu Dato kita bawa ke rumah sakit juga. Sampai itu waktu main di Lampung saya tahu sekali, tapi setelah itu besoknya langsung kita, kalau zaman dulu susah sekali pesawat terbang. Itu dengan Garuda ada kita terbangkan ke Jakarta sampai ke nomor 1 ke rumah Sumber Waras sama semuanya. Nah, apa yang disampaikan sama Ibu Ida itu kan dia merasa dirugikan, dia ditelantarkan. Ketika dia sudah jatuh, dia sudah seperti orang yang ya sudah tidak berguna gitu loh. Kesan yang timbulnya begitu. Apa yang Bapak cerna dari apa yang disampaikan itu? Ya, Pak, mungkin Bapak juga bisa lihat tuh, saksi-saksi banyak ya. Bisa tanyakan, mereka tuh dirawat sudah sungguh-sungguh seperti dokter yang spesialis sekali, yang baik pada zaman itu. Dan juga ya pengobat-pengobat untuk pelatihan-pelatihan juga dia lakukan semuanya. Jadi segala-galanya itu dilakukan. Sampai akhirnya dia bosen gitu ya, mau pindah ya kita kasih cari kerjaan apa ya. Biar admin lah gitu kan. Digaji Pak, itu dapat gaji juga. Nah, semua digaji dan semuanya. Ada suster, ada kamar mandi sendiri, rumah sendiri begitu. Bahkan Sabtu Minggu ya kadang-kadang minta pulang ke rumahnya. Jadi diantarkan sama supir pulang. Bapak tahu waktu kemudian beliau akhirnya pergilah dari itu kejadiannya. Bapak tahu? Tidak hanya dengar aja. Dengar? Ya, minta udah bosan minta pulang. Minta pulang katanya. Sedia. Ada pernyataan dari semuanya waktu itu saya dengar sama orang tua saya ada pernyataan lain gitu. Bapak tidak coba hubungi saat itu waktu kejadian dia minta pulang? Tidak itu semua tidak. Ya kita tidak tahu dia mau pulang kapan, nggak tahu udah pulang. Aja ada pulang aja. Dan gitu ya. Kita tahu. Terus di sini juga ada yang muncul bernama Eva. Jadi ini baru ada muncul dari ex-OCI katanya namanya Eva. Iya. Eva. Dia mengaku mengalami pelecehan seksual oleh pendiri Taman Safari, mungkin maksudnya OCI kali kan ini. Dan saya ditelanjangi katanya, dan lain-lain. Kenal nama Eva? Saya tahu aja ada Eva, tapi tidak berhubungan dekat karena kan juga di sirkus bagian-bagian lain. Tetapi saya logikanya tuh nggak ada begitu ya Pak. Ya, kalau saya pikir kenapa? Karena sirkus itu terbuka semua anak-anaknya. Kalau kita lihat, kalau berhiburan, pergi jalan-jalan bersama semua tuh dan lain. Iya, saya lihat sih ada foto-fotonya tadi segala macam gitu. Tapi ya prihatin kalau gitu semuanya kalau ada perbuatan begitu ya. Tapi saya kira tuh nggak mungkin ya gitu ya. Tapi kalau hamil di luar nikah ada? Itu ada Pak, karena mereka justru kemarin saya sampaikan di Komisi 3, karena kenapa kita keluarga besar dari saya, adik saya semua tidak mau ngomong, kita selalu dihujat terus. Kalau kenapa mereka lari atau keluar, tentu kan ada melanggar kedisiplin. Ya tentu salahnya ada apa. Nah atau juga, itu satu yang berbuatnya yang mesum lah ya. Itu yang saya nggak boleh ngomong lagi semuanya. Nah itulah kenapa kita tidak terbuka, karena kita kode etik menjaga semuanya. Tujuannya ke arah situ maksudnya? Iya semuanya, karena kita bukan juga menutupi sesuatu yang salah Pak, gitu. Kasihan juga Pak, kan etik kita kan sudah sama-sama kayak seperti adik apa semua gitu kan. Jangan bilang adik, kalau karyawan kita sama, sayang begitu semuanya. Satwa kenapa? Ya pemain-pemain gitu semuanya. Sedangkan pemain itu spesial Pak, kalau di sirkus itu makan, ada koki sendiri, pagi makan, siang jam 12 makan, terus sore makan, lalu ada makan kacang hijau tiap hari ada, dan malam ada makan, terakhir jam 10 masih makan, ya 5 kali makan Pak. Itu saya coba lihatin. Dan ada koki, ada cuit baju, semua ada. Jadi kita tuh sayang juga Pak, ya kita rasa kasihan ya, ada apa mungkin ini ada desakan semua, mereka dulu mau melarikan diri, mungkin cari tempat yang lebih baik semuanya. Nah kita doakan mereka ya biar puaslah hidup yang layak. Tapi kalau membalik ini ke sini, kasihan juga kita pikir kasihan ya. Iya. Karena Pak Jansen, kalau misalnya mereka ada yang ingin pergi,
ketika mereka di OCI itu sebagai pemain sirkus ini. Mereka pergi. Mereka sebenarnya diperbolehkan pergi atau enggak sih? Boleh Pak, banyak pergi kawin, banyak sekarang juga yang sudah sukses ada, yang kawin nggak sukses ada saja Pak. Ya. Jadi macam-macam gitu. Tapi intinya diperbolehkan gitu. Boleh Pak, kenapa nggak boleh? Kalau dia benar-benar mau lamar, mau mengawin, ya bagaimana Pak? Masa kita tahan kan? Iya, tapi kan kalau misalnya kita berpikir logikanya orang main sirkus, dia menjadi bintang. Kalau misalnya dia bagus, kalau dia pergi kan kita kehilangan daya tarik kan. Bagaimana caranya? Kita bisa aja berpikir gimana caranya supaya orang ini tetap di sini. Apakah kita tekan dengan cara penyiksaan, penyekapan, apa itu kan orang bisa berpikir ke sana Pak Jansen gitu. Betul, maksudnya. Betul bisa begitu juga ya. Bisa begitu juga. Tapi kalau kita kan ada penambahan lagi, ada yang datang lagi, yang baru, yang ingin latihan gitu. Dan juga banyak bukan sana aja. Kita juga dari karyawan juga mau ikut bermain, seperti bisa main melawak, bisa melatih hewan, kan bisa semua masuk semuanya itu. Jadi nggak ada kekhawatiran masalah itu. Semuanya, betul. Nah, sirkus ini kan bukan seperti kayak main film satu orang, tapi sirkus itu kan satu kelompok yang bersama semuanya, kekeluargaan, sehingga kalau ditanyakan nanti saksi-saksi bagaimana hidupnya, kita makan bersama, pergi berhibur bersama. Dan ulang tahun ada semua, pesta semua sama, ada semua Pak. Jadi itu bahkan ibadah juga bersama, yang seperti itu. Jadi ada. Kamu kalau pernah mau pergi dari sirkus nggak? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Kenapa? Ya nggak mau, nanti aku di mana hidupnya? Ya, di mana-mana. Siapa tahu mau kawin nanti. Nggak mau, safari aja. Di safari aja? Iya. Ini bingung gue jadinya. Ada yang mau pergi, ada yang mau tinggal jadinya. Tapi maksudnya kamu nggak kepengen nanti suatu hari kamu akan, ya apa kan namanya, nikah, mungkin berhenti segala macam. Ada dong pemikiran gitu kan? Ada. Nah, kamu nggak takut nanti kamu nggak boleh pergi? Enggak juga sih. Kalau mau nikah ya tinggal bilang aja. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Temenmu ada nggak yang senior-senior yang udah pergi? Ada, malah udah punya anak ada. Pergi baik-baik? Baik-baik aja. Terus orangnya juga masih kerja di Taman Safari. Oh, masih kerja? Masih. Oh, bingung saya Pak. Itu makanya Pak. Karena ini narasinya ada dua kan di luaran gitu loh. Pak, bagaimana kita mesti melarang keluar Pak? Kan kalau di sirkus itu kan semua terbuka lapangan. Terbuka semua Pak. Oh iya sih, bisa lari kapan aja. Iya, kapan aja kan semuanya. Iya, tinggal lapor polisi kan. Oh, ya kalau misalnya dia merasa dirugikan. Karena takut nanti dibawa orang yang tidak itulah kita menghindarkan kan. Nanti kalau gitu kita dicari kenapa ada yang ini kecelakaan, ada apa semuanya itu Pak. Iya, sebagai tanggung jawab Pak. Atau nanti kena korban apa kita juga Pak kena itu. Nah, saya kan coba untuk tetap di tengah nih. Karena biar bagaimanapun kalau memang kejadian ini ada, wah saya sangat menentang kejadian ini. Saya pikir bukan saya, kita semua menentang hal ini secara kewarasan kita itu ada. Tapi kalau emang ini tidak ada, sebenarnya yang dicarinya arahnya kemana? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Dan itu harus kita uji semuanya. Pak Jansen, dengan kondisi ini kan nama sudah tidak bagus. Kemudian apapun yang kita sampaikan, Bapak coba sampaikan dari semua pihak yang mewakili OCI dan Taman Safari pasti akan di-counter dengan hujatan, gitu kan? Bagaimana kalau Pak Jansen ingin menyelesaikan semua masalah ini, kalau dari Pak Jansen sebagai generasi kedua bagaimana? Ya begini Pak, kita generasi 2 tuh mungkin yang ngalamin ini. Pertama, kita pikirkan kenapa harus berbuat yang begitu semua Pak ya. Nah, kenapa kita semua kemarin pun diajarkan supaya kita nanti dua kubu bernegosiasi atau berhubung bersama. Ini di DPR keputusan kemarin kan? Ya, begitu kan ya. Untuk yang sebagai kekeluargaan, itu kan cukup bagus banyak. Nah, kenapa kita selama ini kok bungkem aja? Karena kita mensayangin, ya toh supaya tahu semuanya. Tapi kalau sekarang udah terover seperti nanti Bapak bisa tanyakan mana suruh makan kotoran gajah atau juga di rantai apa semuanya. Nah itu kan kami juga bungkam karena kalau kami mengomong kayaknya kita membela atau membantu atau kita yang besar kayak gajah nginjak semut. Kita juga tahu, makanya kita bilang diam biar masyarakat lebih ngerti. Kita itu biar dimarahkan lah, kita terima kalau kita salah atau kita terima. Ya nggak apa-apa, kita perbaiki semuanya. Seperti Komnas HAM bilang harus
pergi ke sekolah, kita pergi ke sekolah, harus begini, ya kita ikutin semua. Walaupun Pak. isu itu sebenarnya tidak ada. Iya, iya. Kan merugikan ya, kalau kita anggap isu tidak ada, itu kan merugikan Pak. Nah itulah, kalau mereka ya bisa ngomong, ini nggak ada lagi semuanya. Sudah selesai Pak, nggak ada lagi kan. Kita juga nggak mau maksa, nggak mau semuanya, tapi kita mau memang bagaimana, yaitu kita berinteraksi, kita semua duduk bersama-sama secara kekeluargaan, itu kan paling bagus Pak. Ini kan. Ya, itu hal yang paling jelas. Akhirnya betul. duduk sama-sama, ketemu sama-sama, dan itu akan menjadi lebih mudah untuk clear-nya kan. Betul Pak. Bapak bersedia Pak Jansen, perwakilan dari OCI ya kala itu, untuk duduk bersama dengan 3 orang tersebut dan pihak yang memang terkait, kira-kira? Ya, kita bersenang saya semua Pak. Kita makanya kalau nggak senang kita udah lawan Pak. Mereka konter, kita sudah ngomong menerima dengan menerima apa semuanya itu kan. Tidak ada masalah semuanya. Iya nggak masalah Pak. Karena nanti bisa kalau mau itu dibuktikanlah di kepolisian atau dibuktikanlah dengan yang semuanya kan begitu Pak. Iya. Ya. Atau kalau mungkin ngomong baik-baik dengan perdamaian, dengan mencari jalan keluar dari semua kondisi Pak. ini. Iya kita bisa lupakan. Dan dia juga mesti ingat kenapa dia lari, apa diusir, dia apa kan tidak Pak. Nah kita bisa tanya saksi-saksi terbuka Pak semuanya. Nah memang tapi kita bagaimana orang kan mesti nggak ada orang yang nggak salah Pak ya bisa dia berbuat salah semuanya ya kita juga sebagai kayak saudara sama sekali ya kita terima Pak. Iya kenapa itu aja Pak. Bapak sudah coba hubungin Vivi, Butet sama Bu Ida? Saya langsung belum Pak, karena kita kan sudah ini kan ada bagian-bagian yang semuanya kan belum Pak. Belum. Ya tadi betul. Tapi kalau kemudian memang ada kondisi di mana itu bisa dipayungi, anggap nih podcast saya nih bisa memayungi nih. Kita ketemu semua yuk duduk gitu, itu duduk kan baik-baik. Kemarin dibicarakan juga di komisi sama kita juga suara di sana saya juga menerima saja semua apa itu kan, tapi kita jelaskan itu tidak ada punya. Tapi kalau persangkaan kita terima, ayo kita sama-sama itu kan kita buktikan. Ya itu saya mau ngomongkan 2 kubu semuanya. Itu silakan. Tidak ada masalah itu dengan semua tapi itu. saya tanyakan juga kembali bukan ini saya, tapi kan perasaan saya itu, aduh kasihan juga anak ini ya. Mereka beban nggak tahu. Kita juga beban sekali kita diem dihujat itu kalau dibalikin bagaimana. Kita juga rasa, tapi kita terima juga semuanya. Nah ini kita biar supaya clear seperti semuanya. Nah itu maka kemarin kita juga merasakan terima. Begitu juga dikatakan jangan 2 kubu itu prokes lagi kepada lain menghangatkan tuh. Kita setuju Pak. Oh itu kemarin di DPR. Makanya wartawan datang supaya tidak usah podcast kita tidak lagi. ngomong lagi. Kita juga tidak mengomong. Tidak ini semuanya. Kami taat apa yang sudah dikatakan di Komisi 3 itu. Supaya tidak makin panas. Betul. Jadi jangan ada saling menyerang lagi. Betul. Karena di sana juga disarankan siapa yang menyuruhnya di belakangnya kan kita wah cukup adil juga ya untuk sana dijelaskan. Kita juga supaya jelas kita untuk bagaimana bisa sama-sama nanti bisa melaporkan ke Komisi 3 lagi semua itu. Gitu. Dan tidak takut kalau kemudian ditindaki oleh Komnas HAM, kemudian ditemukan memang ada bukti, Bapak tidak takut sama sekali. Pak, tidak takut. Siap bertanggung jawab untuk Siap bertanggung jawab Pak, betul. Tapi jadi kita memang sampai tadi sekali saya ulang lagi, maka kami dihubungi sama apa saja media kita bilang sudah ada putusan. Tidak mengurus panas ya gitu kan. Ya, clear kok. Walaupun gitu. Saya dengar sekarang diserang lagi tuh, dicari lagi. Udah ini cari lagi, tapi kita sudahlah. Ya lagi diserang Taman Safari Pak. Ya, nah itu kasihan. Iya, karena Taman Safari itu mau diboikot dia. Jadi saya jadi berpikir gini loh. Pak Aswin ya. Iya. Ini kerja apa ya nanti kalau diboikot gitu kan? Ini Taman Safari hewan-hewannya mau dibawa kemana kalau misalnya diboikot? Kan saya jadi berpikir ke sana gitu loh. Apakah Taman Safari harus bertanggung jawab akan hal ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kejadiannya memang benar atau tidak ada? Bagaimana cara membuktikannya? Kan saya kemana-mana jadi berpikirnya gitu loh. Tapi kita ke Taman Safari dulu. Udah rugi? Dirugikan ya. Dirugikan pasti ya. Ada efek ya. Ada efek bukan hanya dari sisi pengunjung ya. Pengunjung juga banyak yang bertanya. Terus juga dari sisi kerjasama perusahaan lain, jadi dipertanyakan oleh perusahaan-perusahaan lain ya. Juga
karyawan ya, sebenarnya saya kasihan sih ya. Jadi karyawan-karyawan kami juga, tim kami banyak yang sosial medianya diserang gitu ya. Kok kamu mau sih kerja di tempat seperti itu gitu. Terus karyawan kami banyak yang bela juga ya, bisa dilihat lah, banyak yang bela bahwa tempat kerja mereka oke, tapi habis itu diserang gitu ya. Nah itu sih, jadi lebih ke arah mental dan image ya, mungkin dari image ya. Dan saya sih dari sisi perusahaan sangat menyayangkan ya, karena ini kan payung juga ya, maksudnya ini menghidupi, ya kalau karyawan kita mungkin di atas 3.000 bisa menghidupi bisa 10.000, 11.000 orang ya. Belum lagi masyarakat sekitar, belum lagi Pemda dan sebagainya gitu. Jadi saya sih menyayangkan aja bahwa maksudnya ini kan sebenarnya permasalahan pribadi kalau saya lihat ya. Kenapa harus membawa perusahaan di mana perusahaan ini ya juga menjadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Ya, aku paham sampai di situ. Jadi jangan substansinya jangan kemana-mana gitu loh. Apalagi ini masalahnya bukan di Taman Safari awalnya, masalahnya di OCI. Dan pihak yang 3 nama tersebut itu adanya di OCI gitu. Maksudnya begitu kan dia? Kenapa jadi Taman Safarinya jadi kena hujatan dan segala macam? Maksudnya ke sana kan ya? Ya mungkin orang secara mudah ya ini sebagai ini gitu, tapi kan coba dilihat dong, maksudnya ada orang-orang juga yang hidup di situ gitu ya. Dan saya sendiri sebagai pimpinan direksi saya nggak mengerti masalah ini gitu. Belum lahir mungkin ya. Jadi bagi saya kayak ini hal yang menurut saya tidak boleh, ya harus tanggapin serius dan jangan dipikirkan secara terlalu cetek gitu loh, terlalu dangkal ya kalau menurut saya. Iya. Diselesaikan dengan baik juga sih yang pasti. Langkah hukum apa terbaik? Jadi menurut saya yang paling terbaik itu ya sesuai dengan rekomendasi, diselesaikan secara kekeluargaan, sesuai juga dengan arahan Komisi 3 untuk dilakukan mediasi, artinya mencari win-win solution. Karena kalau terus berperang opini, ini banyak masyarakat yang lebih luas nanti yang dirugikan gitu. Sehingga apa salahnya untuk kemudian coba untuk duduk bersama. Dan di situ tentu ada negara, kan kita punya negara, punya instrumen negara. Apakah nanti Komnas HAM yang menjembatani, apakah Kementerian HAM sekarang kan ada kan? Atau pihak-pihak, atau mungkin bisa juga Komisi 3 DPR RI menjembatani. Karena kalau kita mau berperang secara opini ataupun berperang secara hukum, ini nggak akan ada jalan keluarnya kira-kira gitu. Kalau kita mau, katakanlah kita misalnya mau menempuh jalur hukum misalnya, ini untuk mengusut peristiwa yang puluhan tahun lalu yang terjadi kan nggak gampang. Bagaimana buktinya, saksinya, sehingga ini semua nanti hanya spekulasi semua, asumsi. Tapi katanya, maaf aku potong dikit, yang tahun 97 itu katanya udah kadaluarsa katanya. Nah, memang kalau kita bicara perspektif pidana misalnya, itu udah pasti kadaluarsa. Dan begini Bang Densu, tahun 97 pada saat itu, selain laporan ke Komnas HAM, juga ada laporan ke Bareskrim. Dan pada saat itu, tahun 99 itu di SP3. Ya kita nggak tahu tentunya apa pertimbangan dari Bareskrim, yaitu pihak Bareskrim yang lebih. Tapi prinsipnya, kalau memang pada saat itu memang ditemukan bukti-bukti yang valid, saya kira nggak akan mungkin juga secara gegabah Bareskrim untuk kemudian menerbitkan SP3. Dan jangan salah kan, selalu disampaikan, pada saat itu kita belum punya undang-undang HAM, belum punya undang-undang pengadilan HAM. Sebenarnya kalau kita runut begitu secara historis, kan undang-undang HAM misalnya itu nomor 39 tahun 99, itu udah ada. Undang-undang pengadilan HAM-nya nomor 26 tahun 2000 itu udah ada. Kalau memang ditemukan bukti-bukti yang valid tadi, pasti ke arah situ tuh mekanismenya sudah ada, instrumennya udah ada. Pasti akan didorong ke situ. Tapi kan kita melihat faktanya sekarang itu tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya sih jalan terbaiknya lagi-lagi itu sesuai dengan rekomendasi itu, diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi. Karena misalnya kalau mau saling gugat bisa aja saling gugat. Dan baru juga jelas bahwa Taman Safari itu dan OCI itu berbeda, walaupun memang ini masih keluarga kepemilikannya, tapi pengelolaannya juga udah berbeda segala macam. Ini kan menjadi membingungkan sekali. Ini arahnya mau kemana gitu loh? Ke Taman Safari kah? Ke OCI kah? Ke personal Tapi yang jelas untuk case ini jelas subjeknya itu adalah OCI. Iya. Jadi ini. Nah, selain itu dari pihak
Pak Jansen juga keluarga kan sebenarnya sudah mendeklar lah kira-kira gitu. Apa yang disampaikan, disarankan oleh Komisi 3 itu akan dilakukan. Artinya sudah terbuka untuk pintu untuk mediasi begitu. Iya, tadi kan kita udah dengar juga ya, Pak Jansen oke ya, kalau ada mediasi ya, digelar mediasi, duduk bareng, oke semuanya ya Pak ya. Kasihan kan mereka juga, kalau mereka itu yang cara begini aja kan, apa ini ya, kan kasihan juga. Dana, waktu, uang, ya Pak, kalau kita mau serang-serangan, kita sudah balas dari pertama, kita balas, tapi kan kita enggak, kita silent sampai terakhir. Kemarin baru bicarakan Pak, kita tidak belak-belak buka juga semuanya. Iya, aku lihat sih begitu. Cuma biasanya bicara terakhir lebih nggak dipercaya Pak. Iya, biasanya begitu. Ya kita kesian korbannya kan mereka juga hilang waktu dan semuanya, dan kami juga semuanya, dan juga yang lain-lain juga tidak ada artinya semuanya kalau kita melihat cara-cara gini, ya begitu aja. Iya, aku paham ya. Makanya dari Taman Safari kita sih sebenarnya bisa dari sisi hukum ya, kita pencemaran nama baik. Karena kalau melihat dokumen-dokumen ini kan OCI ya, bukan Taman Safari. Iya. Makanya kita juga terus mengangkat itu, tapi ya dari keluarga mengatakan jangan, nggak usah gitu. Ya. Jadi ya kita stay still gitu. Cuman akhir-akhirnya ya berdampak juga pada usaha kita. Saya doakan yang terbaik dan kita akan lihat bagaimana kasus ini berjalan dengan baik, dan semoga saya juga tetap netral karena saya tidak ingin ditumpangi siapapun. Dan kalau memang ada kejadian ini, saya mohon maaf banget bahwa saya juga menentang kekejian seperti itu kalau memang ada. Tapi kalau memang tidak ada, ini sungguh fitnah yang luar biasa. Jadi biar waktu yang membuktikan.